Kementerian Haji dan Umroh tengah mengkaji sistem baru untuk mengurai persoalan masa tunggu atau waiting list ibadah yang selama ini memakan waktu sangat lama. Salah satu wacana yang mengemuka adalah menggunakan mekanisme pendaftaran langsung ala war ticket. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf bilang, wacana itu bukan hal yang mudah untuk diputuskan. Tapi nantinya warga yang siap secara finansial dan fisik bisa langsung mendaftar dan berangkat di tahun yang sama. Ketika kita bicara tentang antrian, pemikiran kami di Kementerian Haji, terutama pemikiran dari wamen saya yang sangat progresif itu muncul, apakah perlu antrian yang begitu lama? Apakah tidak perlu dipikirkan bagaimana kita kembali ke zaman sebelum ada BPKH? Sebelum ada BPKH, insya Allah tidak ada antrian. Waktu itu pemerintah mengumumkan biaya haji tahun ini sekian. Pembukaan pendaftaran dimulai tanggal sekian sampai tanggal sekian. Silakan yang berangkat haji silakan membayar. Semacam war ticket. Apakah perlu kita memikirkan hal seperti itu lagi? Tentu ini bukan hal yang gampang untuk diputuskan, tapi sebagai sebuah wacana tentu bisa sah-sah saja untuk kita pikirkan. Apa yang disampaikan Menteri Haji dan Umroh baru sebatas wacana. Namun wacana itu tak lepas dari rencana peningkatan kapasitas jemaah haji oleh Arab Saudi yang bisa diiringi peningkatan kuota haji bagi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Dan soal wacana war tiket haji ini kita tanyakan kepada Ketua Komisi Nasional Haji, Mustoleh Siraj. Selamat pagi, Pak Mustoleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Okta. Ya, Pak Mustoleh. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Mustoleh. Anda setuju atau tidak dengan wacana war tiket haji ini? Ya, saya kira ini kan wacana yang disampaikan oleh Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan Yusuf gitu ya. Harus kita baca dalam rangka merespon ekspektasi yang begitu tinggi yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Di mana kita tahu bahwa Presiden Prabowo memang semenjak beliau dilantik sampai dengan hari ini memang memberikan perhatian yang sangat serius dan sangat intens terhadap tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Ada kampung haji sudah mulai terrealisasi, ada kemudian pemangkasan antrian begitu ya. Nah, yang menjadi penting kemudian adalah ketika Pak Prabowo melihat bahwa faktor fundamental dari faktor laten dalam penyelenggaraan ibadah haji adalah menyangkut soal antrian, soal waiting list. Nah, tentu saya kira merespon ini ketika kemudian Gus Irfan menyampaikan war ticket, saya kira ini dalam rangka men-trigger publik. Apakah kemudian mencari ide-ide yang saya kira relevan. Tapi seandainya ide ini kemudian direalisasikan, Mbak Okta, ini memang kita mengalami hambatan gitu ya. Karena kita harus lihat persoalan ini dari secara komprehensif, tidak bisa parsial. Kenapa? Soal waiting list itu sebetulnya menjadi bukan hanya menjadi urusannya bangsa Indonesia, tapi juga seluruh dunia, bahkan negara tuan rumah sendiri dalam hal ini adalah pemerintah Saudi. Kenapa? Penyelenggaraan ibadah haji itu kan di tempat tertentu dan waktu tertentu, yaitu puncaknya kan di Arafah untuk wukuf, Musdalifah untuk mabit, dan kemudian Mina untuk lempar jumroh, dan kemudian Ka'bah di Mekah untuk tawaf dan sa'i. Nah, untuk yang 3 tempat tadi itu mengalami keterbatasan yang sampai hari ini juga belum ada pemecahannya di negara Arab Saudi. Kalau kita lihat misalnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, angka tertinggi itu di tahun 2019, Mbak Okta, yaitu sebelum COVID. Kira-kira mendekati 2 juta jamaah. Kemudian berikutnya adalah turun sekitar 1,9, 1,8 juta orang, dan terakhir kemarin 2025 itu kalau tidak salah sekitar 1,6 juta atau 1,7 juta. Nah, pemerintah Arab Saudi sendiri melalui visi Arab Saudi 2030 yang dicanangkan oleh Muhammad bin Salman itu memang sangat ambisius. Mereka kemudian menginginkan dalam visi Arab Saudi 2030 itu
jumlah jamaah haji setiap tahunnya itu bisa ditambah sampai dengan 5 juta. Nah, tapi sampai hari ini kan ini belum bisa direalisasikan. Akibatnya apa? Negara-negara seperti Indonesia, Pakistan, Yaman, Turki yang merupakan Malaysia yang merupakan ini kan negara pengirim jamaah namanya. Nah, negara pengirim jamaah tentu harus menyesuaikan dengan kebijakan daripada negara tujuan. Oleh karena itu maka ada sistem kuota. Nah, di sistem kuota ini kemudian Indonesia memang mengalami persoalan. Tapi sebetulnya persoalan di Indonesia itu lebih pelik daripada Malaysia, Mbak. Karena di Malaysia itu antriannya sudah 100 tahun gitu ya. Kita merubah konsep tahun ini dengan antriannya itu dirubah menjadi 26 tahun. Ini saya kira juga terobosan yang luar biasa. Nah, tapi kalau untuk jamaah haji yang war ticket langsung berangkat, saya kira memang perlu dipikirkan. Terutama adalah tantangan di regulasi kita, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 dan perubahannya itu belum kompatibel untuk ide war ticket gitu. Oke, Pak Mustoli, kami tangkap. Artinya begini, kalau misalnya tadi dianggap war ticket ini kan jadi semacam opsi begitu, tidak menjadi satu-satunya opsi untuk orang berangkat haji. Tapi di satu sisi ada juga yang sudah mengantre sekian tahun. Nah, ini gimana Pak? Seharusnya pengaturannya supaya bisa tetap adil, bisa tetap sesuai porsinya kalau misalnya memang opsi ini dijalankan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Betul, makanya perlu banyak hal yang dipertimbangkan Mbak Okta. Misalnya hari ini saja, antrian kita itu jamaah yang sudah mendaftar membayar uang muka, uang porsi begitu ya, itu jumlahnya 5,7 juta jamaah, 5,7 juta calon jamaah haji begitu ya. Nah, ini banyak pertanyaan-pertanyaan di media sosial, misalnya mau dikemanakan yang 5,7 juta ini, yang sudah antri sudah bayar pula begitu ya. Yang berikutnya adalah sistem IT-nya apa kita kuat. Kalau misalnya ada war ticket, yang kita bayangkan kan war ticket itu seperti war ticket konser kan gitu, Mbak Okta ya. Artinya orang rebutan gitu ya. Nah, bagaimana sistem IT-nya dengan kondisi kemarin kan untuk misalnya rekrutmen petugas saja yang jumlahnya cuma ribuan gitu ya, itu sempat down sistem IT Kementerian Haji. Bagaimana kalau ketika serentak masyarakat ada ratusan ribu bahkan jutaan orang berebut tiket. Yang kedua, persoalan berikutnya adalah jamaah haji kita itu kan banyak yang lansia. Bagaimana dengan literasi mereka? Apakah bisa diwakilkan untuk war ticket begitu ya? Nah, yang lebih saya kira yang lebih serius lagi bahwa negara kita ini adalah negara kesatuan, negara kepulauan yang kemudian internet antara satu daerah dengan satu daerah lain itu kan masih belum merata kecepatannya, masih ada yang up and down kan gitu ya. Nah, nanti jangan-jangan ketika kemudian war ticket ini diberlakukan, yang bisa menjangkau atau mendapatkan itu hanya mereka yang kecepatan internetnya tinggi, yaitu siapa? Mereka yang berada di kota-kota besar, Mbak Okta. Sedangkan misal mereka jauh, nah ini agak sulit untuk kemudian berebut dengan kecepatan internet begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini harus dipahami sebagai trigger Pak Menteri Haji dan Umroh Gus Irfan untuk kemudian merespon apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo begitu, Mbak Okta. Oke, nah Pak Mustoli, ini kan rencananya dengan adanya war ticket ini sejalan dengan bagaimana rencana peningkatan kapasitas jemaah haji. Taruhlah misalnya kuota tambahan dari pemerintah Arab Saudi, kemudian juga visi Saudi Vision 2030. Nah, tapi di satu sisi ini kan berarti kuotanya meningkat. Kalau kuota hajinya meningkat, sebaiknya skema apa yang dipakai supaya jangan sampai kalau Anda punya duit, Anda punya kuasa gitu. Ya, makanya di situ kalau kita lihat di regulasinya, Mbak, itu kan ada beberapa visa haji. Nah, ada visa haji kuota yang kemudian adalah non kuota. Kuota itu adalah yang 221.000 yang beberapa tahun kita terima secara resmi. Ada pula yang non kuota yaitu mujamalah dan furoda gitu ya. Nah, ini sebetulnya dalam rangka merespon seperti itu. Nah, kemudian terobosan-terobosan lain yang sudah dilakukan oleh pemerintah saya kira juga cukup banyak, Mbak. Misalnya di undang-undang yang baru 14 tahun 2025 itu orang yang sudah berangkat haji itu dilarang haji lagi sampai dengan 18 tahun. Kalau dulu di peraturan menteri itu cuma 10 tahun, ini dinaikkan menjadi 18 tahun. Kemudian bagaimana kemudian pengisian daripada kuota-kuota yang kemudian sisa begitu. Ini pasti tahun ini juga pasti akan ada kuota yang tidak terserap. Kenapa? Karena hamil, karena ada yang meninggal, karena ada yang sakit keras, karena dan banyak sekali gitu ya. Oleh karena itu saya kira memang sekali lagi kebijakan daripada kuota ini tidak bisa dilepaskan
dan akan sangat bergantung dengan kebijakan daripada pemerintah Arab Saudi. Sejauh mana kemudian pemerintah Arab Saudi mengambil terobosan-terobosan kaitannya dengan memecahkan persoalan ini. Karena satu misalnya, Mbak, contoh saja, ada istilah kan Mina Jadid. Pemerintah Saudi dulu beberapa tahun yang lalu itu mengembangkan atau memperluas area Mina. Nah, kemudian disebut istilahnya adalah Mina Jadid. Tapi ada yang bilang, ulama-ulama bilang bahwa kalau kita ibadahnya di Mina Jadid, berarti itu kan Mina tambahan, berarti ya bukan Mina, sehingga dianggap tidak sah hajinya, begitu ya. Nah, belum lagi misalnya persoalan-persoalan, sehingga kemudian bahkan untuk tahun ini kan DPR sendiri punya atensi bahwa tidak boleh ada jamaah haji kita, jamaah haji Indonesia yang berada di Mina Jadid. Kenapa? Karena tadi ada perspektif keagamaan tadi yang kemudian jika hajinya di Mina Jadid maka kemudian tidak sah. Nah, saya kira hal-hal seperti ini yang kemudian memang perlu perlu pemikiran mendalam dan tidak parsial. Dan saya kira kalau istilah war ticket itu bagaimana sebetulnya kan Menteri Gus Irfan ini mau mendekatkan istilah yang tidak sulit begitu. Tapi kemudian dibandingkan dengan istilahnya itu istilah war ticket memang konser. Jadi masyarakat bertanya-tanya kok mau ibadah kok seperti mau konser gitu. Oke, Pak Mustoli, ini juga tadi sempat di-mention sama Pak Mustoli soal bagaimana waiting list yang bisa sampai 26 tahun bahkan. Nah, kalau bicara soal memangkas masa tunggu berangkat haji, selain war ticket tentunya tadi yang sering kita singgung, skema terbaru apa yang paling memungkinkan bisa dipakai? Yang paling memungkinkan adalah tadi konsistensi Kementerian Haji dan Umroh kemudian memberlakukan kaitannya dengan konsisten dengan kebijakan yang sudah digariskan. Misalnya orang yang sudah berangkat haji itu baru 18 tahun boleh daftar lagi. Ini harus konsisten karena memang ada berita-berita juga oknum-oknum yang masih mencoba di luar sana gitu ya untuk kemudian mengakali sistem ini gitu ya. Baru kemarin 2-3 tahun haji bisa berangkat. Nah, ini kan kemudian walaupun ini masih sumir begitu tapi perlu didalami. Yang berikutnya adalah maksimalisasi daripada kuota yang sudah ada. Maka saya setuju dengan pernyataan daripada Pak Menteri Gus Irfan yang menyatakan bahwa tidak boleh ada sisa kuota meskipun cuma satu. Karena satu kuota itu sangat berharga. Nah, tiap tahun itu Mbak Okta itu pasti ada sekitar 300-500 sisa kuota dengan alasan tadi. Sakit, kemudian hamil tua atau meninggal yang kemudian ini harus disisir, tahun ini harus zero atau 100% kuotanya terserap. Nah, dengan hal-hal dulu ada wacana misalnya untuk mengkanalisasi antrian haji yang begitu panjang, bagaimana kalau kita berdiplomasi dengan negara-negara yang sudah diberikan kuota tapi tidak terserap, misalnya Singapura atau negara-negara Eropa atau negara-negara Amerika begitu ya. Tapi ini kan butuh diplomasi panjang. Atau kemudian paling banter adalah Mbak Okta, kaitannya dengan misalnya kembali ke 2024 misalnya kita meminta tambahan kuota gitu ya. Dengan catatan tentu jangan ada macam-macam kayak kemarin gitu ya. Kemarin kan ada tambahan kira-kira 20.000. Tahun 2019 juga pernah ada tambahan 10.000 kuota. Nah, terobosan-terobosan ini yang saya kira bisa mengurai paling tidak ya sedikit demi sedikit kaitannya dengan kuota yang waiting list yang begitu panjang. Tetapi sebagai catatan akhir Mbak Okta, sepanjang pemerintah Arab Saudi belum membuat terobosan misalnya membangun area-area tambahan di tempat-tempat tadi Arafah, Musdalifah, Mina, maka kemudian negara-negara pengirim seperti kita, negara Indonesia misalnya, itu tidak akan mempengaruhi jumlah kuota, jumlah waiting list yang kemudian sudah 5,7 juta ini. Nah, makanya ada istilah begini, ada di media sosial itu kalau mau war ticket mau dikemanakan 5,7 juta harus ada moratorium dong. Misalnya per tahun berapa tidak boleh membuka pendaftaran haji untuk kemudian menyerap yang 5,7 juta ini. Ya, tentunya ini juga masih belum final catatannya dan masih perlu banyak yang dipertimbangkan. Tadi juga catatannya soal bagaimana sistem war ini masih banyak PR, soal bagaimana literasi kepada terutama yang lansia, kemudian kesiapan sistem dan juga bergantung pada dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Terima kasih Ketua Komisi Nasional Haji Mustoli